Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Semangat! Hari ini adalah hari yang baru. Percayalah, ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi Ibu, Bapak, Saudara. Oleh karena itu, mari kita bekerja, mari kita berkarya, mari kita memperjuangkan kehidupan ini dengan penuh sukacita. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Ibu Bapak, Saudara memperhatikan film-film yang dirilis di Hollywood, kalau Ibu Bapak Saudara suka menonton film-film yang selama ini dirilis di bioskop-bioskop, maka Ibu Bapak Saudara akan mendapati satu seri yang cukup fenomenal. Film yang berjudul The Lord of the Ring. The Lord of the Ring, satu kisah berseri memang tentang bagaimana orang-orang yang beritikat baik, pribadi-pribadi yang memiliki satu kerinduan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, berjuang sedemikian rupa melawan kuasa-kuasa yang mencoba untuk menguasai dunia dalam kegelapan. Nah, kalau Ibu Bapak Saudara memperhatikan film-film dalam seri The Lord of the Ring, maka Ibu Bapak Saudara akan mendapati sebuah tokoh yang sangat terobsesi dengan cincin yang diusahakan untuk dihancurkan. Tokoh ini kemana-mana selalu memikirkan, selalu mengatakan, selalu menggumankan, my precious, my precious, my precious. Ya, tokoh Gollum yang sangat mengimpi-impikan untuk mendapatkan cincin. Cincin sebagai lambang kekuasaan, cincin yang juga bisa mendatangkan kekuasaan. Begitu terobsesinya tokoh Gollum ini terhadap cincin tersebut, sampai-sampai ia menjadi sosok makhluk yang mengalami pecah jiwa. Sisi jahat dari kehidupannya seringkali berbicara dengan sisi baik dalam hidupnya. Tidak jarang sisi jahat dan sisi baik dalam kehidupan tokoh ini berperang sedemikian rupa demi untuk mendapatkan the precious one yang paling berharga di dalam hidupnya, cincin tersebut. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel di dalam masa pelayanan Nabi Amos hidup di dalam situasi dan kondisi yang aman, yang nyaman, yang damai, yang makmur,
yang sejahtera, tetapi mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak mengingat isi hati Allah. Di dalam kehidupan bangsa Israel dibangun begitu banyak kuil-kuil penyembahan terhadap dewa-dewa, ilah-ilah, berhala-berhala yang membuat mereka melupakan Allah. Kemakmuran, kesejahteraan, kenyamanan hidup menjadi the most precious things, hal yang paling berharga dan yang paling dikejar oleh umat Israel. Mereka melupakan kehadiran Tuhan, mereka melupakan pekerjaan Tuhan, mereka melupakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi mereka. Menyedihkan sekali. Dan oleh karena itulah kemudian Tuhan berkata, Tuhan bersabda, Tuhan berfirman melalui Nabi Amos. Ada satu waktu, ada satu kesempatan di mana nantinya orang tidak lagi akan mencari makanan, akan mencari minuman, akan mencari kenyamanan hidup, akan mencari kesejahteraan, tetapi mencari kehendak Tuhan, mencari firman Allah. Sebab apa? Itulah yang hilang, itulah yang tidak ada, itulah yang tidak hadir di dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, akan ada waktunya di mana segala kenyamanan hidup, segala kesejahteraan, segala rasa damai tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan hidup mencari kehendak Allah, hidup mengusahakan rencana Tuhan bagi dunia ini. Dan sejarah mencatat, ibu bapak saudara yang terkasih, itu terjadi ketika bangsa Israel akhirnya jatuh dan menjadi bangsa yang diperbudak oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang sama hari ini juga bisa kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. What is the most precious thing in our life? Hal apakah yang paling berharga yang ada di dalam kehidupan kita? Apakah kenyamanan hidup? Apakah kesejahteraan hidup? Apakah status sosial atau apa? Tuhan memanggil kita untuk tetap menempatkan dirinya, firman-Nya, rencananya, dan kehendaknya di dalam hidup kita. Apakah yang menjadi hal yang paling berharga dalam hidup kita? Apakah yang paling berharga itu adalah mengerjakan rencana Allah dalam hidup kita, atau
jangan-jangan masih ada hal-hal yang lain yang menjadi yang paling berharga dalam hidup kita. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berefleksi, mari kita bercermin dan bertanya, apakah hal yang paling berharga di dalam hidupku? Ya, memang uang, harta, status sosial Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi saya mau ingatkan, jangan meletakkan itu semua sebagai orientasi, jangan meletakkan itu semua sebagai fokus, pusat kehidupan kita, tetapi biarlah Tuhan sendiri sajalah yang menjadi pusat kehidupan kita, orientasi kehidupan kita, dan biarlah segala kehendak, rencana, pekerjaan Tuhan boleh kita kerjakan, sebab itulah bagian Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kepada kami sebagai umat-Mu untuk senantiasa melihat, senantiasa mencari, dan senantiasa menempatkan rencana dan kehendak Tuhan sebagai orientasi dan pusat kehidupan kami. Segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami, janganlah kami jadikan sebagai orientasi kehidupan, fokus kehidupan, tujuan hidup kami, tetapi biarlah itu semua boleh menjadi alat bagi kami untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi kami dan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tetap semangat. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan bergantung kepada Tuhan, sebab bukankah berkat Tuhan sajalah yang memampukan kita untuk terus melangkah di dunia ini menjadi berkat bagi sesama kita. Amin.